Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ya sistem keamanan komputer ya. Oke. Jadi semakin pesatnya teknologi informasi ya pastinya kita pun berpikiran bagaimana untuk bisa mengamankan data yang data sumber ya. Jadi data sumber itu diperoleh dengan yang hak ya. Jadi keamanan informasi itu ya juga diterapkan pada perangkat komputer, pada perangkat komputer dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi tujuannya untuk apa ya? Jadi untuk melindungi dari segala pencurian data ataupun ya memelihara ketersediaan data. Maksudnya nanti ketika datanya dipanggil, maka dia akan ada ya, jadi nggak hilang gitu ya. Nah, itu jadi sasaran dari keamanan komputer atau tujuannya. Jadi pertanyaannya ya, keamanan komputer kenapa itu penting ya? Nah, jadi keamanan itu ya, data itu sangat penting agar data sumber ya jangan sampai digunakan oleh orang yang tidak haknya dan tidak dimodifikasi atau diubah-ubah oleh orang yang tidak hak, termasuk menghapus data. Nah, jadi apa aja sih aspeknya ya? Jadi ada aspek teknis, ada aspek manajerial dan legalitas dan politis. Nah, ini ya apa keamanan komputer dibutuhkan. Nah, jadi ada 3 aspek yang mempengaruhi keamanan komputer. Ya, jadi pertama tuh pihak eksternal atau keamanan eksternal, terus keamanan interface pemakai, terus keamanan internal atau internal security. Nah, jadi keamanan eksternal itu bagaimana ya? Jadi, nah ini eksternal ini misalnya kayak fasilitas jalan gempa, kebakaran, banjir, ya, tanah longsor. Nah, ini masalah keamanan eksternal yang menyebabkan nanti jaringan ataupun infrastruktur IT menjadi rusak ya. Nah, seperti kayak semalam itu ada gedung server yang kebakaran ya, itu masalah keamanan internal. Nah, ini ada interface pemakai ya. Jadi apa ya? Jadi kayak orang ya. Jadi interface pemakai itu, nah jadi yang memakai komputer itu memang betul-betul hak orangnya ya. Nah, jangan sampai orang lain ya. Jadi orang yang memakai itu ya memang betul hak orangnya, jangan sampai orang lain. Contohnya apa? Nah, misalnya saya pakai password, nah saya udah password tapi password-nya itu saya share gitu ya. Nah, itu berarti tidak aman ya interface pemakaiannya. Nah, terus ada masalah internal security ya. Jadi bagaimana server yang kita setting ya itu bisa menjaga ataupun sistem operasi yang kita setting bisa menjaga keamanan data dari segala pencurian ya. Nah, biasanya ini dibangun ataupun dibuat dengan software-software tertentu ya untuk meningkatkan keamanannya ya. Nah, jadi ya apa sih aspek yang meningkatkan kejahatan komputer ya? Jadi semakin tinggi sistem informasi, maka semakin rentanlah informasi itu untuk disalahgunakan ya. Jadi meningkatnya ya pastinya sistem informasi dengan pengguna komputer dan internet. Jadi banyaknya software yang gratisan ya, sehingga mereka berkedok gratis download ya di internet, ternyata mereka itu memasukkan virus di dalamnya. Terus meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet ya, kemampuan misalnya hacker-hacker ya ataupun yang pandai-pandai buat software itu juga meningkatkan istilahnya rentan terhadap apanya ya, pencurian data ataupun
yang semacamnya. Jadi terus ada kurangnya hukum ya, nah kurangnya aturan-aturan yang dibangun dalam misalnya Undang-Undang ITE ya. Terus ini semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet ya. Jadi banyaknya migrasi antara jaringan local area network ya menuju ke wide area network. Nah, terus meningkatnya aplikasi bisnis ya tadi ya, aplikasi bisnis semua udah cloud ya. Nah, jadi klasifikasi kejahatan komputer yang pertama itu adalah berhubungan dengan orangnya ya. Jadi orangnya itu pertama itu ada identifikasi password, terus ada profil ya, terus ada keamanan ya, terus teknik komunikasi serta keamanan dalam operasi. Nah, ini ada etika ya, etika hacking ya. Masalah etika ya. Jadi jangan menggunakan komputer yang membahayakan orang lain ya, jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain, jangan mengintip file orang lain ya, jangan menggunakan komputer untuk mencuri, jangan menggunakan komputer untuk menipu orang lain, jangan menggunakan atau menyalahin perangkat lunak yang belum bayar, jangan menggunakan daya komputer lain tanpa otorisasi atau tanpa diizinkan ya, jangan mengambil hasil intelektualitas ya, itu maksudnya jangan copy paste ya. Berpikir mengenai akibat sosial dengan apa yang ditulis, jangan kita sebarkan hoax ya. Nah, jadi gunakan komputer dengan cara menunjukkan ketenangan ya dan penghargaan. Kita jadi biang kerok di dunia jagat maya. Nah, itu dia. Nah, jadi hacking beretika ya atau ethical hacking ya. Jadi ethical hacking itu ya kita perlu tahu ya merupakan aktivitas pembobolan penyusupan suatu sistem komputer ya dengan menceritakan izin dari sepengetahuan pemilik sistem tersebut. Jadi tidak ilegal. Itu maksudnya ethical hacking. Nah, hal ini sangat diperlukan membebaskan ethical hacking dari jeratan hukum. Jadi kalau kita menghacking, nah jadi kita tidak melanggar hukum. Jadi sangat diperlukan untuk sebuah perjanjian ethical hacking memiliki pemilik sistem tersebut. Nah, hacking adalah ya, kita perlu tahu, hacking adalah suatu tindak memasuki suatu sistem orang lain secara tidak sah untuk mengetahui bahkan mempelajari jenis kegiatan cara kerja sistem yang coba masuk secara dengan itu pun tidak diketahui. Nah, nah ini ada juga yang contoh lain nih ada free hacking itu apa? Praktek hacking menggunakan telepon atau menggunakan media telepon, peralatan telepon agar si pelaku bisa masuk ke sistem tersebut. Nah, di sini ada ini kita mempelajari dengan modifikasi. Nah, ini orang lain kemudian dengan uang orang lain itu kita gunakan sesuai kita. Jadi dengan nomor kartunya kita salin ya, terus kita dapat gunakan. Nah, ini ya, aspek keamanan komputer ya. Jadi aspek keamanan komputer itu ada privasi, integrity, authentication, availability, dan access control. Nah, jadi apa itu ya? Jadi saya jelaskan. Nah, ini penting. Nah, jadi privasi itu pasti ya menjaga orang lain dari yang tidak berhak mengakses. Jadi definisinya jadi kayak Shopee ya, Shopee nggak bisa orang lain bisa mengakses data kita ya. Nah, karena apa? Karena faktor apa nama aspek keamanan komputernya itu iya. Nah, terus privasi ya, ada confidently ya, berhubungan dengan data yang diberikan kepada untuk perluan tertentu, tidak berhubungan untuk keperluan tertentu.
Ini maksudnya, nah data yang diberikan data pada pihaknya ya. Jadi data yang misalnya katalog bucket tuh ya kita bisa kasih orang lain bisa lihat ya, orang lain bisa lihat apa yang kita order sehingga orang lain tuh bisa tahu keperluan kita ya. Nah, ini ada integrity. Nah, integrity itu maksudnya ya, nah, informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Jadi, misalnya kayak di Shopee itu kan ada kita buat, misalnya kita jualan misalnya tisu ya. Jadi, tisu tersebut nggak boleh diubah orang namanya ya. Misalnya jadi tisu, diubah jadi bandrek ya. Nah, itu nggak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi, tanpa izin kita. Agree. Nah, terus authentication ya. Jadi ini ya. Nah, authentication itu ketika kita masuk ke dalam aplikasi, maka nah, proses authentication itu nah mungkin banyak tahapnya, mungkin bisa dari apa? Bisa dari masukkan email ya, password, terus mereka ngirimkan kode OTP. Nah, itu metode-metode untuk menyatakan bahwasanya orang yang dimasuk orang yang mencoba masuk itu betul-betul orang yang haknya, bukan robot. Data yang kita perlukan ya, kita sebagai user melihat data itu ada gitu. Jangan 2008 datanya itu hilang, itu namanya nya enggak. Nah, terus akses kontrol ya. Jadi, nah ini juga masalah akses kontrol ini data kita ini dikasih kepada siapa-siapa. Nah, dan dari aspek keamanan. Nah, ini ya. Jadi dasar-dasar gangguannya itu ya, jadi ada ancaman ya. Nah, ini menurut Kaspersky ya. Ini orang ya. Ini kan kalau saya lihat sejarahnya dia ahli militer, terus dia pensiun, terus dia meneliti tentang virus-virus komputer gitu ya. Nah, itu sih Kaspersky ya. Jadi si Kaspersky ini ya, jadi meningkatkan serangan berasal dari file berada di suatu jaringan ya. Terus meningkatkan serangan malware melalui P2P ya. Nah, person to person. Nah, terus ini ada penjahat cyber melakukan kompetisi traffic ya. Terus ada namanya distribusi antivirus palsu ya, sehingga nah yang bisa mengembangbiakan virus. Nah, terus ada serangan terhadap Google Wave. Nah, karena di Google Wave itu bisa menjadi media ya, media untuk menyebarkan virus. Nah, terus ada serangan pada iPhone dan platform-platform Android pada ponsel. Ini menurut. Nah, jadi prinsip utama dalam perancangan sistem yang aman, yang pertama adalah least privilege, terus ada economy mechanism, stability, complete mediation, dan open design. Oke, nah jadi terima kasih atas sudah berpartisipasi, melihat ataupun mendengarkan ataupun memahami penjelasan singkat dari saya ya. Jadi dengan adanya penjelasan seperti ini, kita paham agar meningkatkan keamanan ataupun paham tentang sedikitnya keamanan pada komputer. Untuk pertanyaan ya silakan tanya di komentar. Nah, jika Anda bermanfaat ya ininya video saya, silakan like, subscribe ke channel berikutnya. Oke, terima kasih.